Lebih lagi katakan segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia. Kau yang awal dan akhir. Oh Yesus, Kaulah pujian bagiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia.
kebesaran-Mu. Katakan Tuhan, ajaib, 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 ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kau ajaib, ajaib. Amin. Ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu. Kami, ya Bapa, sebab Kau ajaib Tuhan, ajaib. Oh, ajaib Tuhan. Ini kami datang Bapa, kami memuji kebesaran. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik. Kami sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah tadi kita memuji dan memuliakan nama Tuhan serta menikmati keindahan dari hadirat Tuhan, tiba saatnya pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai sebuah berkat rohani yang dapat kita jadikan prinsip di dalam kehidupan kita. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara, kita mengawali program kita di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini, Bapa di sorga, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ini yang dapat menuntun kehidupan kami kepada kehidupan yang kekal. Firman-Mu inilah pelita bagi kaki kami. Kami dapat memperoleh perkenanan Tuhan hanya melalui kami membaca dan melakukan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah ya Allah pada pagi hari ini. Kami siap merenungkannya serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita saat ini, saudaraku. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita terdapat di dalam kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang ke-14.
Sebuah narasi yang menceritakan tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-14, saudaraku yang terkasih, di sana dengan jelas firman Tuhan menuliskan bahwa ini ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari kematian. Menurut Injil Yohanes, ada 3 kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Yesus mesti menampakkan diri kepada murid-muridnya? Yang pertama, saudaraku, untuk membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit dari kematian dan dia benar-benar hidup. Jumat beberapa minggu yang lalu kita sudah merayakan hari penebusan, di mana Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita umat manusia oleh karena kasih-Nya dalam kehidupan kita. Dia mati oleh karena kasih-Nya. Dan pada hari ketiga, kata firman Tuhan dengan jelas bahwa dia bangkit. Dia sudah mengalahkan maut, maut sudah ditelan dalam kemenangan, dan dia menang atas maut. Amin, saudara. Dan dari kejadian itu, setelah Yesus bangkit, beberapa kali Yesus mengunjungi murid-muridnya dan menampakkan diri untuk membuktikan bahwa benar-benar dia sudah bangkit, dia hidup, dia sudah menang atas maut. Dan yang kedua, alasan kenapa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk kembali menggenapi segala yang difirmankannya, yaitu panggilan murid-muridnya untuk menjadi rasul-rasul yang akan menyebarkan kekristenan ke seluruh pelosok dunia. Dan di dalam ayatnya yang ke-21, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan dengan jelas mengawali narasi ini sebagai sebuah narasi di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Firman Tuhan menuliskan di ayatnya yang pertama, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Jadi tempat di mana Yesus menampakkan diri untuk ketiga kalinya, yaitu di pantai Danau Tiberias. Orang Yahudi sering ataupun biasa menyebutnya sebagai The Sea of Tiberias, Laut Tiberias. Ayat 2 menjelaskan bahwa di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu, kata firman Tuhan, mereka tidak menangkap apa-apa. Waktu murid-murid Yesus sedang berkumpul di pantai Danau Tiberias, tentunya ini adalah murid-murid Yesus yang berprofesi sebelumnya sebagai seorang nelayan, yaitu Simon Petrus, kata firman Tuhan di sana, ada Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, terus anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain yang tidak disebut namanya. Firman Tuhan menuliskan bahwa saat itu mereka hendak pergi untuk menangkap ikan. Tetapi dengan jelas firman Tuhan menuliskan di dalam ayatnya yang ketiga, malam itu mereka tidak menangkap apa-apa, atau tidak ada hasil dari pekerjaan mereka pada malam itu. Saudaraku yang terkasih, saya percaya bahwa apa yang dialami oleh murid-murid Yesus pada saat itu bukanlah kebetulan.
Simon Petrus dan rekan-rekan sesama murid Yesus pada saat itu yang hendak menangkap ikan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Saya percaya itu bukanlah kebetulan. Karena kalau kita melihat di ayat-ayatnya yang berikutnya, kita dapat mengerti secara lengkap maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan murid-muridnya pada saat itu. Demikian pula juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, saudaraku yang terkasih. Dalam kehidupan ini, kita mesti pahami bahwa segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Amin. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu atas seizin Tuhan dan ada maksud Tuhan di dalamnya. Amin. Itu sebabnya sebagai orang yang percaya kita perlu memiliki iman. Sebab apa? Sebab dengan akal kita saja, dengan logika kita saja, kita tidak dapat memahami secara lengkap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa memahami sepanggal-sepanggal. Dan terkadang kita mengambil sebuah pengertian sendiri. Kita mengambil sebuah pemahaman sendiri tentang rencana Tuhan. Dan kebanyakan orang kecewa oleh karena dia tidak melihat rencana Tuhan yang lengkap di dalam kehidupannya. Itu sebabnya kita butuh iman untuk kita melangkah dari hari ke hari di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita sampai saat ini kita belum mendapatkan pekerjaan, ingatlah bahwa ada rencana Tuhan. Jangan pernah mengambil pemahaman sendiri. Kita mengerti tentang rencana Tuhan sepanggal. Tapi mari kita jalani saja dengan iman, dan saya percaya secara lengkap kita akan memahami rencana Tuhan yang baik, yang indah dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin hari ini kita gagal di dalam usaha, di dalam bisnis. Beriman saja saudara, terus berharap sama Tuhan, sebab Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin hari ini kita ada di dalam sakit penyakit, kelemahan tubuh. Kita sudah berdoa kepada Tuhan, meminta mujizat, meminta kesembuhan, tapi Tuhan tidak kunjung untuk menyembuhkan kita. Saya ingin berkata sebagai hamba Allah, saudaraku, mari terus tetap setia, percaya hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan punya rencana yang indah. Segala yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Ayat yang kelima, firman Tuhan menuliskan, kata Yesus kepada mereka, ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat 5 di sana menjelaskan tentang apa yang dikatakan Yesus. Yesus memanggil murid-muridnya sebagai anak-anak. Ini menjelaskan sebuah relasi yang khusus di antara Yesus dan murid-muridnya. Sebuah hubungan yang akrab di antara Yesus dan murid-muridnya. Yesus sudah menganggap mereka sebagai keluarga di dalam kehidupannya secara pribadi. Murid-murid Yesus yang selalu bersama-sama dengan dia. Tentu ada sebuah hubungan spiritual, hubungan batin yang terbangun. Tetapi herannya, firman Tuhan menuliskan, mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini adalah sebuah hal yang lucu, saudaraku. Bagaimana mungkin selama Yesus berada di muka bumi ini, murid-muridnya selalu bersama-sama dengan dia, tentu bukan dalam waktu yang singkat. Tentu mereka sudah saling memahami kepribadian masing-masing pribadi, entah itu Yesus dan murid-muridnya ataupun sesama murid-muridnya.
Tetapi bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Tetapi dengan kasih-Nya Yesus menyapa mereka dengan panggilan, "Hai sons, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Yesus menyampaikan firman dan puji Tuhan, murid-muridnya melakukannya. Itu sebabnya mereka mengalami mujizat pada saat itu, yaitu mujizat kelimpahan. Saudaraku yang terkasih, narasi ini menceritakan dan menunjukkan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang berkuasa. Firman-Nya itu hidup dan berkuasa. Kalau kita hidup melakukan firman Tuhan, maka kita akan mengalami kuasa dari firman Tuhan itu. Amin, saudara. Kita akan mengalami mujizat. Dan kalau kita melihat dari ayatnya yang ketiga sampai kepada ayatnya yang kelima, di sana kita menarik sebuah pelajaran penting, bahwa ketika murid-muridnya putus asa karena mereka tidak mendapatkan apa-apa dari pekerjaan mereka pada saat itu, dan Yesus menghampiri mereka dan mereka melakukan apa yang dikatakan Yesus, berkat Tuhan mujizat terjadi di dalam kehidupan murid-muridnya pada saat itu. Sekali lagi ini menunjukkan dan membuktikan bagi murid-murid Yesus pada saat itu, saudaraku, bahwa Dia betul-betul adalah Tuhan yang sudah menang atas maut dan berkuasa atas maut. Demikian pula juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Saudaraku yang terkasih, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mesti percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Amin. Tuhan itu sudah hidup dan banyak bukti bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Jangan pernah engkau gantikan pengharapanmu dari Tuhan kepada pribadi yang lain, melainkan mari kita terus berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Ayat 12 berkata, kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberinya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Jadi bukti Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dan Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di sana kita pun juga mendapati bahwa ada persekutuan yang terjalin kembali di antara Yesus dan murid-muridnya, yaitu melalui pemecahan roti dan ada ikan yang dibagi pada saat itu. Mereka menikmati fellowship yang indah, persekutuan yang indah kembali dengan Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, sebagai hamba Allah pada pagi hari ini, saya ingin berkata bahwa jangan pernah meninggalkan waktu-waktu persekutuanmu dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara komunal, di dalam komunitas kita bergereja ataupun di dalam persekutuan. Persekutuan itu penting, saudaraku, karena hanya melalui persekutuanlah kita dapat mencurahkan, menceritakan segala isi hati kita, kehidupan kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Di dalam persekutuanlah kita dapat saling membangun satu sama yang lain. Amin, saudaraku. Masa-masa yang rumit sudah kita lewati, di mana semuanya dilakukan serba pada online. Dan saat ini situasinya sudah semakin kondusif, kita bisa bersekutu satu sama yang lain. Tetapi pada dasarnya marilah jangan kita meninggalkan waktu-waktu persekutuan kita, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Sebab dalam hidup ini kita tidak dapat melangkah seorang diri, kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita membutuhkan sesama dalam kehidupan kita, supaya kita bisa saling mensupport, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati setiap orang yang percaya yang mendengarkan program ini.
Di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan Tuhan ajaib, 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 ajaib Tuhan.